Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kanaya Lintang dari kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 43 Jakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM berbasis kompetensi. Berikut adalah peran konsep manajemen SDM, meningkatkan efektivitas rekrutmen menyesuaikan kompetensi pekerjaan dan pencari kerja. Pendidikan dan pelatihan difokuskan pada kompetensi yang diinginkan perusahaan atau organisasi. Penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan lebih konsisten. Pengambilan keputusan dalam organisasi menjadi lebih percaya diri karena karyawan sudah terdidik dan terlatih. Mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan. Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan berbagai alasan, yaitu memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai, alat seleksi karyawan, memaksimalkan produktivitas, dasar untuk mengembangkan sistem remunerasi atau imbalan, memudahkan adaptasi, perubahan, menyelaraskan perilaku kerja. Yang kedua adalah mengelola kompetensi personal. Kompetensi personal adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. 3 hal pokok: pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau kepribadian. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian ada 5, yaitu faktor keluarga, biologis, budaya, pendidikan, lalu sosial, dan lingkungan. Tipe-tipe kepribadian di dunia kerja ada 6, realistis, investigatif, usahawan, sosial, artistik, dan konvensional. Presentasi diri, tata cara berbusana yaitu pakaian lengkap, pakaian resmi atau dress suite, tata cara bersolek dan berhias, perawatan rambut, make up, perhiasan dan parfum, lalu menggunakan sepatu. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Pendidikan dan pelatihan ada 3, yaitu apprenticeship training atau magang, on the job training yaitu situasi di mana karyawan diberi pelatihan tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Kemudian off the job training, menggunakan situasi di luar pekerjaan. Pengembangan karir yang pertama adalah mutasi, yaitu perubahan jabatan pada tingkat jabatan yang sama. Kemudian promosi, perubahan karyawan ke jabatan yang lebih tinggi, dan demosi, perubahan karyawan ke jabatan yang lebih rendah. Keahlian yang harus dimiliki seorang akuntan. Yang pertama adalah professional skill, yaitu pengetahuan mengenai ilmu akuntansi, keuangan, dan ilmu lainnya. Kemudian pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan perorganisasian. Kemudian pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi. Kemudian adalah intellectual skill. Intellectual skill dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu pengetahuan, aplikasi, analisis, dan sintesis. Intellectual skill meliputi kemampuan mendapatkan, menempatkan, mengorganisasikan, dan mencari informasi. Kemampuan menyelidiki, meneliti, berpikir logis, mengetahui sebab akibat, dan melakukan analisis secara kritis. Kemudian adalah communication skill, atau bekerja dalam tim, berinteraksi dengan individu secara kultural dan intelektual, bekerja secara efektif dalam organisasi yang multikultural, menegosiasikan kesepakatan dan penyelesaian yang dapat diterima di dalam lingkungan profesi. Kemudian, organisasional dan business management skill. Keahlian di bidang ini mencakup kepemimpinan, pertimbangan dan kearifan profesional, perencanaan strategis, manajemen proyek, manajemen SDM, dan pengambilan keputusan, kemampuan untuk mengatur dan mendelegasikan tugas, memotivasi, dan mengembangkan SDM.
Kemudian adalah basic abilities. Keterampilan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu basic literacy skill atau keahlian dasar seperti membaca, menulis, dan mendengar, technical skill atau keahlian teknis seperti menghitung dengan cepat dan mengelola komputer, kemudian interpersonal skill atau keahlian interpersonal seperti menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan problem solving atau dapat menyelesaikan masalah. Kemudian adalah soft skills. Yang termasuk soft skills adalah jujur, disiplin, bertanggung jawab, ramah, sopan, cepat beradaptasi, pekerja keras, teliti, cerdas, peka, empati, perhatian, teamwork, leadership, loyalitas, komunikasi, critical observation, dan problem solving. Sekian video pembelajaran saya tentang manajemen SDM dan pengembangan SDM. Mohon maaf bila masih banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.